Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ogi Kristiawan. Sudah beberapa bulan mungkin ya saya tidak buat video karena memang ada beberapa kegiatan yang harus saya jalankan. Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang segala sesuatunya yang berhubungan dengan kapal. Apalagi sekarang berhubungan dengan COVID-19 ya. Mungkin kalian beberapa dari teman-teman ada yang bertanya kira-kira gimana. Nah, dari video kali ini saya akan bahas. Jadi jangan lupa subscribe dulu ya. Nah guys, untuk informasi aja, saya ini udah pulang, udah sign off dari kapal pesiar. Kira-kira sudah sekitar 1,5 bulan di rumah karena saya pulang awal Maret. Nah, ketika saya pulang itu wabah COVID-19 ini kan belum terlalu istilahnya booming atau menyebar kayak sekarang. Jadi waktu saya sedikit cerita, waktu pulang kemarin itu awal Maret sampai bandara Soekarno-Hatta tepatnya itu kita semacam diberi kayak apa ya, form gitu. Kita harus nulis tuh 14 hari sebelumnya itu kemana aja, ditulis paling gitu aja, terus data diri dan yang lainnya. Jadi belum terlalu ribet kayak sekarang. Nah, untuk yang sekarang mungkin teman-teman bertanya atau mungkin bahkan sebagian dari teman-teman tuh sudah tahu, tapi di sini saya akan sharing pengalaman saya dan mungkin sedikit berita yang dari teman-teman saya yang ada di kapal, masih ada di sana. Jadi semua pelayaran atau sailing itu diberhentikan, teman-teman. Ya, jadi tidak ada dari mungkin pertengahan Maret atau akhir Maret kemarin tuh sudah tidak ada sailing. Jadi sailingnya semuanya udah di freeze, sudah di hold semua, sudah tidak ada gas. Jadi teman-teman yang masih di sana itu ya cuman di kapal aja, kuarantin, tidak ngapa-ngapain, cuman di cabin aja, seperti itu ya. Seperti itulah, karena memang ada virus. Jadi mungkin dari pihak company-nya juga istilahnya memberikan rules atau regulasi seperti itu. Jadi benar-benar tidak ada gas, kerjanya ya seperti itu. Jadi cuman di cabin aja seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kru yang lain itu setahu saya kemarin info dari teman-teman saya yang masih ada di kapal itu yang kontraknya sudah mau selesai gitu, mereka dipercepat. Jadi dipulangkan lebih awal sebelum jadwalnya yang sebelumnya sebenarnya. Jadi dipulangkan karena memang keadaannya tidak ada pelayaran, tidak ada sailing, tidak ada gas. Jadi kru yang memang kontraknya udah mau selesai ini dipercepat untuk kepulangan. Nah, untuk kru yang baru datang sebelum COVID kemarin, memang sebagian memang masih ada yang bertahan di kapal dan sebagian memang ada yang dipercepat atau dikurangin kontraknya. Jadi yang memang baru datang istilahnya, mungkin yang baru datang 1 bulan gitu, tetap bertahan di kapal. Nah, kemudian info yang terupdate sebelum video ini saya buat, kemarin ada info dari teman, katanya sih kru yang dari Indonesia itu, dari Royal Caribbean itu semuanya ditransfer ke Explore of the Seas katanya. Nah, sama halnya India ditransfer ke kapal apa, Filipina ditransfer ke kapal apa. Tujuannya itu biar satu kapal itu isinya satu negara ya. Contoh kayak teman-teman dari kru Indonesia ditransfer ke Explorer of the Seas, katanya itu memang untuk di charter nantinya ya. Jadi kru dari Indonesia semuanya kumpul di situ, entah itu dari kapal-kapal lain transfernya ke situ. Nah, info yang terupdate juga, mereka ini ceritanya mau pulang, udah sampai ke bandara karena udah packing semuanya, siap-siap pulang, semuanya proses sudah pulang. Ternyata ada satu hal yang memang tidak bisa, guys. Ya, mungkin itu larangan dari pemerintah Indonesia, tidak bisa menerima kedatangan dari luar negeri atau kedatangan penerbangan dari luar. Jadi kru tadi yang sudah sampai bandara ternyata ditarik lagi ke kapal, jadi tidak bisa pulang gitu. Jadi semacam di prank mereka ya, karena ya mungkin itu dari regulasi negara kita Indonesia yang tidak mengizinkan orang-orang dari luar negeri untuk bisa masuk ke Indonesia. Mungkin salah satu antisipasi, saya juga kurang tahu tepatnya,
Intinya teman-teman kita yang ada di kapal sih sebenarnya memang mereka pasti dalam hatinya pengen pulang ya, tapi karena satu dan beberapa hal itu mereka terhalang ya, tertunda, tidak bisa pulang ya. Kalau saya baca status-status dari mereka sih kasihan ya, jadi sudah hampir 2 bulan tidak ngapa-ngapain, cuma di cabin aja, makan tidur, tidak ngapa-ngapain. Mereka bosan juga, pengen pulang statusnya, pengen ketemu keluarga ya. Walaupun saya tahu sendiri mungkin tidak semuanya atau bahkan bisa dibilang kru-kru di Royal atau di kapal tersebut itu mungkin bisa dibilang negatif, karena saya tahu sendiri di Royal itu tingkat hygiene dan sanitasinya tinggi banget ya. Tapi mungkin terlepas dari itu memang ada beberapa yang terkena positif, saya juga kurang tahu ya. Intinya sih teman-teman yang di sana memang pengen pulang, tapi karena regulasi itu jadi nggak bisa ya. Itu info terupdate-nya dari teman-teman yang memang ada di sana. Untuk sementara belum pulang dan juga belum tahu kira-kira pulangnya kapan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya termasuk saya sudah di rumah hampir 2 bulan, yang seharusnya itu saya harus berangkat lagi kontrak selanjutnya itu tanggal 24 Mei ini ya, karena ada pandemik ini LOI saya hilang, jadi saya tidak tahu juga kapan berangkatnya atau apakah saya ngambil kontrak selanjutnya, saya juga kurang tahu, karena yang pasti saya butuh kerja secepatnya, atau mungkin saya akan kerja di hotel di tempat kota saya ini lagi, saya juga kurang tahu, atau saya mengambil kontrak dan menunggu beberapa bulan ke depan, karena ya jujur saya butuh kerja sekarang secepatnya ya teman-teman, karena saya butuh pemasukan seperti itu. Jadi LOI saya memang istilahnya hilang, dicabut sama mereka, jadi tidak tahu kira-kira kapan berangkatnya ya. Semoga sih, berdoa saja pandemik ini segera berakhir, jadi kita kru-kru kapal pesiar segera bisa berangkat, bisa beraktivitas lagi, bisa memberikan pekerjaan untuk kita dan memberikan nafkah untuk keluarga kita ya. Karena saya tahu sendiri kita kru kapal pesiar pasti juga punya tanggungan di rumah ya, mungkin ada beberapa cicilan, ada beberapa tanggungan untuk keluarga, seperti itu ya. Jadi semoga semuanya cepat berlalu, jadi kita cepat beraktivitas seperti semula, seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya, apakah itu cuma Royal Caribbean aja yang istilahnya sailingnya berhenti? Saya jawab, semua kapal setahu saya. Jadi kapal-kapal perusahaan lain kayak Carnival, Viking, kemudian Costa itu semuanya berhenti. Bahkan kayak Virgin Voyage yang kapalnya baru juga mereka semuanya postpone atau hold, berhenti semua. Jadi memang tidak ada pelayaran atau tidak ada sailing untuk saat ini sampai jangka waktu yang belum tahu kita. Jadi memang tidak ada, semua kapal itu semuanya bisa dibilang di laut teman-teman ya, karena mereka tidak bisa menyandar karena peraturan dan regulasi itu tadi. Jadi ya kasihan kalau kita berpikirnya atau kepikiran teman-teman yang ada di sana tuh kasihan. Jadi mereka tidak bisa sandar, tidak bisa kemana-mana. Ya udah, kapalnya di tengah aja gitu ya, mau kemana-mana nggak bisa ya, cuma ada di kapal aja. Saya tahu perasaan mereka pasti bosan, tidak melakukan sesuatu dan apa-apa. Pasti yang ada pengennya pulang, seperti itu ya. Jadi kita doakan aja semoga semuanya cepat berlalu, jadi kita bisa beraktivitas untuk yang sesuai dengan apa yang kita punya ya. Saya juga berdoa untuk yang lain, mungkin untuk orang-orang yang lain yang terdampak karena COVID ini, semoga cepat berlalu, jadi kita juga bisa mencari mata pencarian yang sebelumnya kita punya ya, seperti itu ya. Mungkin dari saya itu aja video kali ini. Nah, info aja karena sekarang saya masih di rumah dan belum bekerja, mungkin saya akan mengupload video lebih sering dari sebelumnya. Jadi teman-teman stay tune terus, yang belum subscribe dulu biar tidak ketinggalan ya. Jadi info-info seputar kapal pesiarnya, yang buat teman-teman mau naik ke kapal pesiar bisa langsung tanya-tanya aja ke komen atau DM ke Instagram saya Oki Kristiawan, bisa nggak apa-apa. Kalau memang saya ada waktu pasti saya balas ya, seperti itu ya. Cukup sekian dan terima kasih dari saya, sampai jumpa lagi ya.